Orang yang nggak mau bilang demo haram, ya udah dia demonstran kalaupun dia duduk. Orang yang nggak mau mengingkari pemberontak, ya udah dia khawarij kalaupun duduk. Dan seringkali itu lebih berbahaya, yang dibilang khawarij qa'adah. Siapakah kelompok Waqifah dan apa hukum mereka? Oke? Jadi kemarin kita ceritakan bahwa dogma bahwa Al-Quran adalah kalamullah, demikianlah berjalan. Kitab-kitab adalah kalamullah, demikianlah berjalan di setiap syariat, bahkan bukan hanya di bukan hanya di syariat yang dibawakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, rasul, dan orang-orang beriman terdahulu meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan tersebut adalah kalamullah. Zen? Muncullah bid'ah baru di kelompok ini, di umat ini. Okay? Kelompok yang mengatakan bahwasanya kalamullah adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Nah, bid'ah ini dibawa oleh kelompok Jahmiyah. Tadinya dari Jahmiyah, ya. Dan kemudian besar menjadi fitnah di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, yang kita semua insya Allah tahu fitnah tersebut, ya. Dan telah kita ceritakan sedikit tentang bagaimana Jaham bin Safwan, dia sampai keyakinan demikian dan kemudian merusak asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi pendapat yang beredar itu antara dua, antara hak dan batil, yaitu antara Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, oke? Dan Al-Quran adalah makhluk. Ada dua pendapat atau ada dua pendapat yang ada di antara manusia pada saat itu. Tapi demikian setiap kali terjadi fitnah dan penyimpangan, demikian akan selalu ada kelompok yang membawakan, burem, padahal hakikatnya mereka mau menyimpangkan. Ketahuilah, kelompok yang burem itu mereka tidak berafiliasi kepada ahlul haq, mereka berafiliasinya kepada ahlul batil. Muncul kelompok ketiga. Nah, ini yang kelompok dibilang waqifah. Waqaf, yakni berhenti. Mereka nggak mau bilang kalamullah makhluk, mereka nggak mau juga bilang kalamullah, mereka nggak mau bilang Al-Quran makhluk, mereka juga nggak mau bilang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Mereka diam, nggak mau ngambil sikap. Itu waqif, berhenti. Nah, kelompok demikian selalu muncul di masa-masa fitnah. Wallahu a'lam, pada dasarnya adalah mungkin sikap-sikap yang diambil oleh orang-orang yang menghindari fitnah, menghindari ujian ketika mereka menghadapi kebenaran, ketika mereka mesti menyampaikan dan menegaskan yang benar, nih pahit nih, misalnya, akhirnya ngeles-ngelesnya begitu, dan lain-lain. Selalu demikian, di masa fitnah itu selalu ada kelompok ini. Namun akhirnya, sikap mereka tersebut akhirnya justru membawakan kepada sebuah bentuk akidah yang emang bertentangan 100% totally dengan akidah yang hak, bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sehingga akhirnya Imam Ahmad sendiri memberikan pernyataan dan memberikan serangannya kepada orang yang mengatakan demikian. Demikian selalu deh, di zaman-zaman fitnah tuh muncul orang-orang yang buram. Kayak zaman-zaman lagi demo-demo dulu, ingat gak? Ketika ustadznya ditanya, apa hukum demonstrasi? Mereka akan bilang, kita nggak mau bahas ini di sini. Nah, itu afiliasi mereka, ketahuilah, afiliasi mereka bukan ke ahlus sunnah, itu ke ahli bid'ah. Orang burem itu langsung ambil sikap pemerintah. Mereka bukan ke ahlus sunnah, tapi ke ahli bid'ah. Kalaupun zahirnya seolah-olah ahlus sunnah, belum, ntar lo lihat. Percaya sama gue, aneh ini orang paling husnuzon sama manusia. Makanya kesuwe mulu, ketipu mulu. Untungnya Allah kasih kita tegas. Kalau ketika udah jelas, gue tinggalin. Mau secinta apa lagi? Kita mempercayai orang-orang yang kita, Masya Allah, punya ilmu dan lain-lain. Kita ikutin, kita tempel. Taunya ngaco-ngaco, kita tinggal. Taunya orang jamaah Islamiyah. Bener aja. Ya. Jadi nanti di masa fitnah, di masa apapun, di zaman apapun, ngelihat kelompok yang burem, jangan kau percayakan agamamu kepadanya. Tempatkan dia bersama para ahlul batil. Karena apabila mereka bersama ahlul haq, mereka akan mengatakan apa yang dikatakan para ahlul haq, bahwa Al-Quran kalamullah, nggak cukup sampai situ, ghairu makhluk, bukan makhluk.
Kalau cuman Al-Quran kalamullah, ini hal yang disepakati. Mu'tazilah, Jahmiyah juga bilang, iya Al-Quran kalamullah. Nah mereka mau bilang, kalamullah makhluk bukan. Tuh itu yang dibahas. Nah tentang kelompok ini, Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, Man kana minhum yuhsinul kalam, fahuwa jahmi. Barang siapa di antara mereka yang jago kalam, yakni jago filsafat. Mereka faham, ahli filsafat, mereka ngerti kalam, ilmu kalam, tapi mengambil kesimpulan begitu, maka ketahuilah dia hakikatnya Jahmiyah. Yakni sebagaimana orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. No. Man kana minhum yuhsin al-kalam yakni jago ilmu kalam, jago filsafat. Orang ngerti di dalam bab itu, oke? Maka kelompokan dia kepada orang-orang Jahmiyah, ahli kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah. Dah. Oke? Waman kana la yuhsinu, tapi kalau yang mengatakan demikian adalah orang yang enggak faham tentang hal ini. Enggak faham tentang ilmu kalam. Bal kana jahilan jahlan basiton, fahuwa tuqam alaihi al-hujjah bil bayan wal burhan. Maka yang kayak gini, dan dia adalah orang yang jahil emang, oke? Nah yang kayak gini, enggak kita hukumi langsung dia Jahmiyah tuh. Ingat gak? Awas. Bedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Ya, kalau emang dia orang kalam, ilmu kalam, yakni punya ilmu di bab kalam, nah golongkan dia kepada golongan ahli bid'ah. Dia Jahmiyah. Tapi dia nggak punya ilmu di situ. Dia jahil. Tayyib. Maka yang kayak gini enggak kita golongkan kepada Jahmiyah dulu. Bentar dulu. Oke? Tuqam alaihil hujjah. Yang kayak gini perlu didirikan ke atasnya hujjah. Oke? Perlu disampaikan kebenaran kepadanya, burhan, perlu disampaikan keterangan kepadanya. Fa in taba wa aman, apabila setelah disampaikan semua hujjah dan keterangan tersebut kemudian dia bertaubat dan beriman bi annahu kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk, maka kita terima dia seorang ahlus sunnah. Dah, cuman yang kemarin karena kejahilannya. Tuh, uzur jahil. Wa illa, tapi kalau dia nggak tobat setelah didirikan hujjah atasnya, fahuwa syarrun minal Jahmiyah. Nah yang kayak gini hakikatnya itu udah lebih parah lagi daripada Jahmiyah. Itu udah ateis. Paham? Udah bukan cuma Jahmiyah, ini orang ateis emang. Oke? Emang pede dengan konsep akalnya di dalam meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ikut mazhab mana-mana. Itu lebih parah lagi dari Jahmiyah. Kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Dapat nggak tuh? Ya? Jadi sekali lagi, Al-Waqifah adalah kelompok yang tawakuf. Nggak mau mengambil sikap. Di dalam peperangan yang terjadi itu. Antara isbat akidah ahlul haq dan mengingkari akidah ahlul batil. Gitu. Atau isbat akidah ahlul batil dan mengingkari akidah ahlul haq. Mereka nggak mau ngambil benar. Akhirnya mereka mencoba diam. Kita nggak mau bilang. Kita nggak mau bilang, ini Al-Quran kalamullah. Oke, makhluk apa bukan? Kita nggak mau bilang. Begitu tuh ngomong itu Al-Waqifah. Dilihat orangnya, dilihat individunya. Bagaimana hukum mereka tuh? Oke. Kalau nih orang adalah orang yang ngerti, tuh. Orang ngerti, tapi dia ngomong gitu. Nah, berarti emang madhab dia madhab Jahmiyah pada dasarnya. Oke. Hukumi dia sebagaimana hukum Jahmiyah. Ya. Dia terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi kalau nih orang-orang awam, emang kagak banyak ngerti apa-apa segala begituan, begitu. Maka yang kayak gini, orang yang disampaikan nasihat, diberikan uzur kejahilan. Prosesnya di treatment. Nah, di treatment yang kayak gini, kalau kata ikan nih, pisahin dulu nih, rendem pakai antibiotik nih. Berpenyakit nih, soalnya bisa nyebar ke yang lain. Oke? Di treatment, sampaikan burhan, sampaikan keterangan, sampaikan hujjah, sampaikan bayan. Zen? Setelah disampaikan demikian, baru dia, oh begitu. Terus dia mengakui kekeliruannya dan dia bertaubat darinya. Dan kembali kepada akidah ahlus sunnah, dia mengatakan Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk, kita terima taubatnya. Kasus yang kemarin, semoga Allah maafkan dia karena berangkat dari ketidaktahuan. Oke? Tuh. Tapi udah di treatment.
ngelawan, ngebangkang. Oh, ini sih dah lebih parah daripada Jahmiyah ini sih. Emang pada dasarnya dia adalah seseorang yang berakidah rusak, yang bahkan mendengar para ahli ilmu pun nggak mau di dalam bab yang dia tidak kuasai. Ini udah lebih parah lagi. Awam-awam yang berani mengingkari para ahli ilmu ketika disampaikan hujah. Tuh. Orang yang nggak mau bilang demo haram, ya udah dia demonstran kalaupun dia duduk. Orang yang nggak mau mengingkari pemberontak, ya udah dia khawarij kalaupun duduk. Dan seringkali itu lebih berbahaya. Yang dibilang khawarij qa'adah. Selalu dalam setiap fitnah. Ente jangan ngambil kasus ininya doang, akhirnya nggak pinter kalau baca buku tuh. Ambil pattern. Oh, patternnya begini tuh. Jadi sebuah kaidah. Nanti semua kasus ente pakai kacamata ini yang sama. Ini pinternya orang yang belajar dari kaidah. Berbeda dengan orang yang belajar terfuruk kasus. Wawasannya cuma di kasus yang pernah dia pelajari doang. Ketika bertemu kasus yang nggak pernah dia pelajari, dia nggak bisa treat ini, nggak bisa treatment ini. Kenapa? Karena belajarnya perfuruk kasus. Nggak ngambil pattern. Pattern apa? Pola. Nggak ngambil pola yang akhirnya menjadi sebuah kaidah yang dia bisa treatment kasus lain dengan kaidah itu. Tuh, itu orang pintar belajar. Percaya sama aneh. Makanya kaum ribet furu itu kaum yang paling jahil. Kalaupun terlihat paling bertakwa kepada Allah. Tahu kan? Murabitun. Kaum ribet furu. Itu kaum yang paling jahil hakikatnya. Kenapa? Intelektualitas sama intelijensinya nggak dapat dalam belajar. Mereka nggak bisa lihat kecuali cuman kasus yang mereka pelajari doang. Satu kasus itu doang udah. Berapa banyak umur kita ini pendek, belum tidur loh. Sehari 24 jam. Belum tidurnya, belum majelasnya. Iya gak? Belajar cuman dikit. Udah gitu belajarnya cuman kasus per kasus doang. Nggak pinter loh. Belajar kaidahnya. Nanti banyak kasus yang ente nggak berani, bisa ente treatment. Tuh orang yang belajar qawaid fiqhiyah, usul fikih, bahkan di akidah dan bahkan di dalam membaca sejarah, mereka bisa ngambil pola-polanya. Tuh. Ntar bukan hanya di dalam kasus Al-Quran makhluk doang. Semua kasus fitnah dan penyimpangan yang terjadi di zamanmu, baca pakai kacamata yang sama. Mereka yang nggak mau bilang Ikhwanul Muslimin dan Hamas Khawarij, tuh. Atau diam gak mau mengingkari mereka, gabungin udah mereka berarti ikhwani. Gabungin ikhwani kalaupun jual nama salafi. Percaya sama gue. Kita udah aduh, Dede udah kubek-kubek nih kobok. Gabungin ke situ udah berarti. Kenapa? Mereka gak mau ngambil sikap Ahlus Sunnah. Gak mau dia mengingkari Hamas. Kenapa? Pada lihat. Di antara usul besar kita, bahwasanya jihad, itu harus penguasa sah yang menyeru. Gimana pun. Hamas penguasa bukan? Cukup itu deh, cukup dari bab itu aja. Kok bisa kau membenarkan jihad yang tidak diserukan penguasa? Kok bisa? Tuh, cukup bab usul itu aja satu deh. Atau mungkin diam gak mau mengingkari. Oke, sama mungkin juga mereka yang bilang Al-Quran bukan kalamullah. Atau zaman itu, mereka yang bilang Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, pahit hidupnya zaman itu. Ditangkepin, disiksa, digebukin. Ya demikian Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak para ulama yang mati dalam siksaan penjara. Betul kan? Ya mungkin pahit. Tapi dia udah tahu yang hak yang mana nih. Tuh. Kalau dia mengatakan kebatilan benar, sangat bertentangan dengan hati dia mungkin. Dia coba cari jalan tengah. Nah, gak mau ngomong. Al-Quran kalamullah apa bukan ya? Udah, masukin ke barisan itu. Okay? Sejak kapan kita butuh quantity? Sejak kapan Ahlus Sunnah butuh quantity? Sejak kapan? Kita berbangga diri dengan merek Guroba kok dari zaman ke zaman. Dapat, ya?